Happy Master Day. Selamat Hari Ibu. Kalau orang Jawa katakan, surga ada di telapak kaki ibu. Mau saudara? Surga ada di telapak kakiku. Enggak mau saudara. Surga adalah hidup yang kekal. Surga itu kita bisa jalani, kita bisa terima, kita tahu hanya melalui siapa? Melalui Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya hari ini kita belajar sama-sama. Seperti tadi pagi saya sudah sampaikan ya tentang Hari Ibu ya. Itu ide daripada seorang ibu namanya Anna Jarvis ya. Lahir tahun 1864 sampai 1948 dari Philadelphia. Waktu dia memperingati ibunya, mengenang hari ibunya. Dan setelah dia lakukan tanggal 8 Mei 1908, seorang guru sekolah minggu memberikan ide bahwa mari kita jadikan hari untuk memperingati hari ibu. Ya, itu kepala sekolah minggu di Virginia. Saya percaya mengenang kembali kasih daripada seorang ibu yang mengandung anaknya, menyusui, membesarkan, mendidik anak, menyekolahkan sampai anak itu dewasa, kemudian menikah, sampai ia menjaga cucunya. Saya percaya sampai akhirnya pada satu kongres 8 Mei 1914 Presiden Amerika Wilson mengumumkan bahwa setiap minggu kedua pada setiap minggu kedua pada bulan Mei ditetapkan hari nasional untuk memperingati Hari Ibu. Saya percaya Hari Ibu. Kenapa Hari Ibu? Karena saya percaya ibu ini megang peranan penting dalam rumah tangga. Karena ibu itu wanita diciptakan sebagai penolong. Tapi kepala rumah tangga tetap laki-laki ya. Ayah itu kepala rumah tangga. Tapi istri wanita diciptakan sebagai penolong. Penolong yang menolong anak, menolong suami. Sehingga wanita itu harus punya ide-ide yang membuat suaminya, membuat anaknya itu berhasil. Saya percaya untuk menjadikan anak itu berhasil, itu biasanya ibu itu selalu mendidik anak itu. Tapi terutama di dalam kekristenan, kita harus mendidik anak-anak ini takut akan Tuhan. Dan kita menceritakan seperti ibu itu, harus menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Seperti Yabes itu, ibunya menamakan Yabes karena Yabes itu lahir ibunya kesakitan. Tetapi Yabes itu sampai berdoa, dia percaya kepada Allah, sanggup memberkati dia, sanggup memperluas daerahnya, sanggup menghindarkan dia dari malapetaka, daripada kesakitan. Dan Allah mengabulkan doanya. Karena apa? Ibunya selalu menceritakan kebaikan-kebaikan dari Allah. Keajaiban-keajaiban Allah yang diceritakan. Bagaimana bangsa Israel dituntun oleh Allah keluar dari Mesir. Menghadapi waktu dikejar oleh Fir'aun. Dan di depannya ada Laut Tebrau. Ada Laut Merah itu. Apa yang terjadi? Saat itu Musa hanya berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, pukulkan tongkat itu ke air laut itu. Setelah dia pukulkan, ternyata mujizat terjadi. Sehingga laut itu terbelah. Bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering di tengah lautan itu.
Itu tangan Tuhan yang ajaib, tangan Allah yang ajaib diceritakan kepada anak-anaknya pada Yabes itu. Sehingga Yabes ini punya iman, dan bagaimana waktu bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, sudah melewati Laut Merah. Di padang gurun mereka diberi makan mana dari sorga. Bahkan waktu mereka bosan makan mana. Wah, bosan makan mana setiap hari, setiap pagi mana itu dipungut. Ya, akhirnya mereka minta daging. Tuhan mengirim burung puyuh. Tingginya hanya sekitar 1 hasta. Saudara, sehingga puyuh-puyuh itu bisa ditangkap, dimakan, mungkin dimasak, mungkin dibakar, mungkin ada yang makan hidup-hidup, ya enggak tahu ya. Sampai dikatakan mereka sampai kekenyangan karena serakahnya masih di mulutnya, sudah ambil makanan, mengambil daging itu. Sampai mereka mati apa? Kekenyangan, bukan mati kelaparan, mati kekenyangan. Yabes ini mendengar cerita dari ibunya. Sehingga Yabes ini mulai punya semangat bahwa Allah itu punya iman dia. Allah itu Allah yang dahsyat. Dia sehingga menyampaikan doanya yang jarang pada waktu orang samanya dia. Karena apa? Kalau saudara baca di 1 Tawari pasal 4 itu. Ada 600, kurang lebih 600 nama-nama. Tapi kenapa di ayat 9 dan 10 dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Saya percaya dia hidup di atas rata-rata. Karena apa? Doanya dijawab sama Tuhan. Saya percaya ibu megang peranan penting untuk berhasil itu mudah. Ibu menjadi ibu yang baik, memberikan sesuatu yang terbaik terus kepada anak-anaknya. Tetapi ibu yang berhasil itu yang terpenting mendidik anak-anaknya, terutama takut akan Tuhan. Amin. Dan saya percaya hari ini, hari ibu, kita mau belajar tentang ibu, istri. Seorang istri megang peranan penting di dalam rumah tangga. Contohnya kita lihat perempuan Sunam ya. Kita lihat 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 11. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 11. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunam, di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Ayo sama-sama baca. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya. Mana ada suaranya? Oh, enggak ada ayatnya. Ya, saya ulang 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 11. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 11. Ayo baca sama-sama ya. Setuju? Setuju? Baca sama-sama. Ayo. 1, 2, 3. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunam. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang ia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia di sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita adalah abdi Allah yang kudus. 10. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Saya percaya kalau ide
seorang istri. Memang perempuan Sunam ini punya suami yang kaya. Dia punya ide yang bagus untuk menyambut seorang nabi. Untuk menyambut seorang nabi itu makan. Karena berapa kali dia melihat bahwa ini seorang nabi, dia rindu nabi itu bisa tidur di rumahnya. Dia memberikan ide, mengatakan kepada suaminya untuk diberikan sebuah tempat bangunan kamar ya tersendiri untuk kamar tamu. Saya percaya perempuan Sunam ini adalah yang tinggal di Sunam, itu letaknya di sebelah utara Yiril, dekat Nain ya. Kota yang 900 tahun kemudian menjadi terkenal. Sebab Tuhan Yesus pernah menghidupkan anak seorang janda yang sudah meninggal. Saya percaya wanita itu bukan berarti kita ini sebagai wanita tidak boleh mengeluarkan ide. Boleh mengeluarkan ide. Ide yang baik, ide yang positif ya. Kalau seorang wanita itu pasif, pasti akan lemah. Sehingga suaminya juga akan pasif ya. Perlu ada keseimbangan sehingga ide-ide yang baru timbul dalam rumah tangga itu. Suami itu bisa mengadakan sesuatu gerakan, biasanya istri ini megang peranan penting di dalam kehidupan suami ya. Perlu wanita kreatif dengan pengetahuan suaminya mengajukan hal-hal yang positif. Mengapa saya katakan hal-hal yang positif ya? Karena ada istri atau wanita yang punya ide yang negatif. Contohnya siapa? Contohnya Sarah. Memang Sarah itu tidak percaya janji itu. Pertamanya percaya janji Tuhan. Tapi karena doanya lama tidak dijawab, tidak punya anak. Akhirnya dia mempunyai satu ide dalam rumah tangganya kepada suaminya Abraham. Dia katakan, wes Abraham itu loh ada Hagar. Kawinono Hagar. Nanti anaknya tak ambil. Akibat ide yang negatif itu, wah, sampai akibatnya apa? Waktu Hagar sudah diambil jadi istrinya. Lalu apa yang terjadi? Hagar mulai merasa aku lebih daripada nyonyaku. Dia mulai memandang rendah nyonyanya. Akibat idenya Sarah itu, Sarah mendapat dampak akhirnya. Saya percaya dari saat itu kita perlu belajar. Sarah melihat akibat dari ide yang negatif itu. Sampai hari ini permusuhan Ismail dengan Ishak terjadi sampai saat ini. Sampai perkara Ahok terjadi. Amin. Ini akibat ide yang negatif. Perkara ini terjadi sampai saat ini konflik terjadi. Dan ide yang negatif juga dikatakan oleh Isabel, wanita yang istrinya Raja Ahab. Waktu Raja Ahab menginginkan kebun anggurnya daripada Nabot yang ada bersebelahan dengan istananya. Raja ini bahasa Prancisnya betul raja, tapi sifatnya seperti anak kecil. Gara-gara kepingin kebun anggur raja, dia apa? Nggak mau makan, ngambek. Wah, bahasa Prancisnya ngambek apa? Mulai dia pakai saat-saat itu untuk mengadukan juga kepada istrinya. Waktu istrinya tahu, istrinya punya ide yang jahat, ide yang negatif.
akibatnya sehingga Nabot itu dibunuh dengan fitnah yang kejam. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Saudara, akibatnya kejadian itu tertulis di Alkitab. Sehingga apa yang terjadi? Raja Ahab itu bahkan sampai Isabel ini matinya, darahnya dijilat, bahkan sampai tubuhnya dimakan dengan anjing. Saudara, bisa bayangkan gara-gara ide yang negatif. Ya, saya percaya jangan sampai jadi istri atau wanita yang punya ide yang negatif. Karena firman Tuhan menjelaskan juga tentang Herodias, mantan istri Filipus yang kemudian berselingkuh dengan Herodes menjadi istrinya. Semua orang bungkam akan masalah itu kecuali Yohanes Pembaptis yang berani menegur karena dia melihat tidak benar hal ini. Dikatakan di Matius 14 ayat 4 dikatakan, tidak halal engkau Herodias. Ini teguran Yohanes buat Herodes. Saya percaya akibat teguran yang disampaikan Yohanes ini membuat Herodias sangat benci kepada Yohanes Pembaptis. Akhirnya sampai membuat Yohanes Pembaptis ini dimasukkan penjara. Ya, itu dalam Lukas 3 ayat 19 sampai 20. Bahkan waktu anaknya Salome menari-nari pada hari ulang tahunnya Raja Herodes. Saat itu Raja Herodes sangat bersukacita. Dan dia berkatakan karena tariannya indah. Dia katakan, kamu minta apa? Aku akan berikan. Meskipun kamu minta setengah dari kerajaanku, aku akan berikan. Tapi kesempatan itu digunakan oleh Herodias. Untuk apa? Meminta kepala daripada Yohanes Pembaptis. Saya percaya dia membunuh Yohanes Pembaptis walaupun dilakukan tidak langsung. Tetapi wanita yang punya pikiran negatif ini, membuat hal-hal yang kurang baik terjadi. Bahkan saudara ingat kisahnya daripada Ayub. Waktu Ayub dalam pergumulan, mengalami masalah, ujian. Ya, saya percaya sebagai istri pasti biasanya mendukung suaminya di dalam pelayanan. Tetapi justru saat Ayub mengalami puncak pergumulannya, istrinya bukan menghibur, bukan memberi kekuatan, tapi justru mematahkan semangatnya. Katakan, hujatlah Allahmu, matilah engkau. Saudara bisa bayangkan seorang istri yang perkataannya negatif, akibatnya Ayub katakan istrinya sama dengan perempuan gila. Saya percaya kita lalukan dari ide-ide yang negatif. Mari kita mau belajar dari ide yang kreatif, ide yang sungguh-sungguh positif. Kita belajar contoh daripada Esther. Zaman Esther sebenarnya zaman yang sangat genting bagi orang Yahudi. Namun Esther sang tokoh wanita ini sangat berperang. Ia memakai kesempatannya waktu dia jadi ratu menggantikan Wasti. Ia pakai kesempatan sebagai ratu itu untuk menyelamatkan bangsanya. Dia punya ide yang baik. Dia tidak bekerja sendirian. Dia menyampaikan pesan kepada bangsa Yahudi melalui Mordekia. Berpuasalah 3 hari 3 malam untuk aku. Supaya sebelumnya aku menghadap kepada raja.
Karena ada peraturan. Kalau seorang ratu belum dipanggil oleh rajanya, dia tidak boleh menghadap raja itu. Tetapi kalau dia sampai berani menghadap raja, oh apa yang terjadi? Dia bisa dibunuh ratu itu. Tapi Ester, karena dia punya tekad untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Karena ulah dari Haman, dia tahu Haman ingin menghabiskan bangsa Yahudi. Karena sikap dari Mordekai yang mengesalkan hatinya, dia sampai membuat apa? Tiang, saudara, untuk menggantung Mordekai. Saudara, apapun yang terjadi, kita punya kuasa. Seperti Ester ini punya ide yang kreatif. Dia tidak pakai kekuatan sendiri. Dia pakai kekuatan dari Allah. Dia minta dukungan dari seluruh orang Yahudi untuk berpuasa. Dia pun berpuasa bersama dayang-dayangnya 3 hari 3 malam. Jadi dia percaya bangsa Yahudi ini bangsa yang dicintai oleh Allah. Allah akan membela bangsanya. Dan dia juga Ester ini membela bangsanya. Dengan melakukannya dia berani menghadap kepada raja. Meskipun peraturan kalau tidak dipanggil tidak boleh menghadap raja. Saya percaya Ester ini berani mati. Betul enggak? Berani mati. Dia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan untuk dia menyelesaikan persoalan ini. Diserahkan kepada Tuhan dengan berdoa puasa. Saya percaya Ester melakukan suatu karya besar untuk menyelamatkan orang Yahudi. Kita pun harus belajar. Rela berkorban. Kita berdoa puasa. Apalagi ini mau puasa raya ya. Kalau di Indonesia hari rayanya Idul Fitri tanggal 25 bulan 6, 25 Juni. Jadi mereka berpuasa 25 Mei. Kami di Jombang 10 hari sebelum mereka berpuasa. Jadi kita maju jadi tanggal 15. Mereka mulai besok mereka masuk dalam doa puasa. Kita setiap hari jam 10 sampai jam 12 berdoa puasa di Jombang sampai hari hanya kita pas 40 hari. Karena dulu kita lakukan 5 hari sebelum mereka, 5 hari sesudah mereka. Tapi ternyata banyak yang tidak bisa ikut karena waktu hari H mereka kedatangan tamu, kedatangan keluarganya. Mereka juga mungkin menyambangi orang tuanya yang belum seiman, keluarganya yang belum seiman. Jadi mereka usul untuk 10 hari sebelum hari mereka berpuasa, kita berpuasa dulu. Saya percaya semua ide itu juga baik adanya. Saya percaya sehingga mereka 40 hari berpuasa. Memang saya tidak wajibkan harus semua berpuasa. Karena orang berpuasa itu terpaksa tidak menjadi berkat. Tapi kalau puasa itu keluar dari hati saudara, sangat besar kuasanya. Saudara tahu berpuasa itu ada janji Tuhan di dalam kita buka Yesaya 58. Yesaya 58. Seperti saat ini saudara mulai adakan untuk 4 Juli. Saya percaya itu tidak main-main saudara. Bukan sembarang orang bisa melakukan itu kalau tidak ada gerakan di hati. Jangan terpaksa, tapi saudara harus tahu kebenaran dulu. Sehingga saudara bisa melakukannya berpuasa itu. Kita buka Yesaya 58. Ya. Yesaya 58 ayat yang ke-6. Yesaya 58 ayat yang ke-6.
Sudah? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukan berpuasa yang kukendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memperdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. 7. Supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang-orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. 8. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Terus pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. 11. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu sebentar sebelum 10 belum selesai. 10 belum selesai. 10 belum selesai. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan menjadi rembang tengah hari. Terus Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang dialiri dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saya percaya kalau kita mengerti akan berpuasa ini, syarat-syaratnya. Selanjutnya ayat yang ke-12, engkau akan membangun keruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Saya percaya kalau kita mengerti akan tentang berpuasa ini, wah, sangat besar dahsyat kuasanya. Saya masih ingat, saya belajar berpuasa saat Tuhan suruh saya berpuasa. Saat itu saya masih ingat, saat pada waktu anak saya Lili 2 tahun. Sebelum 2 tahun saya masih menyusui. Ada suatu suara katakan, 10 hari. Tuhan katakan belum selesai. Terus. Saya sebelum itu di saat-saat saya berpuasa, saya diberi mimpi, saudara. Mimpi saya itu ada seorang memberikan saya 2 kantong kresek. Yang pernah saya saksikan, 2 kantong kresek itu waktu saya buka. Ya, apa yang terjadi? Saya lihat ada ular. Kantongannya hitam, ularnya juga hitam. Ya, ularnya waktu itu keluar di atas kepala, di atas kantongan itu. Tapi badannya masih di kantongan karena saya buka masih sedikit. Lalu dia katakan, saya waktu itu dalam mimpi diberi sama mami sebuah palu. Godam palu. Saya mau pukul kepala ular itu. Betul saudara, saya pukul kepala ular itu. Dia berteriak, kamu enggak kasihan ya sama aku? Enggak, aku enggak kasihan sama kamu. Dalam nama Yesus aku pukul kepala. Mati ular itu. 1 kantongan. Tapi 1 kantongan lagi. Saya mau buka. Pada waktu itu ada seorang gadis. Saya tahu itu malaikat Tuhan. Karena gadis itu cantik dengan baju yang
cantik sekali. Dia bawa pedang yang panjang. Akibat daripada itu, saat itu saya mulai katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku serahkan kantongan ini kepada malaikat itu. Apa yang terjadi? Malaikat itu katakan, sepertinya di satu tempat, kayaknya tuh di dapur, dia buka kantongan itu, dia potong-potong ular itu, sehingga dia tunjukkan dari pedang yang panjang itu, potongan ular itu seperti di dalam pedang itu, seperti sate itu saudara. Saya mulai katakan, terima kasih Tuhan. Saya terbangun dalam mimpi itu. Saya mulai sadar apa yang terjadi setelah saya selesai berpuasa. Itu berhentinya karena saya waktu itu sakit. Dan satu sakit itu saya belum pindah ke Jombang waktu itu. Saya waktu itu mengalami sakit, dikatakan sakit parantitis. Dokter katakan parantitis. Karena ada satu virus yang menyerang di kepala saudara. Kepala ini sakitnya bukan main saudara. Bisa bayangkan seperti dipukul-pukul kepala ini. Sebagian yang kiri saja waktu itu. Saya rasakan sakit bukan main. Waktu dokter katakan ini harus diobati. Harus beristirahat di rumah sakit. Ya memang saya sempat istirahat di rumah sakit 6 hari. Tapi mujizat sudah terjadi. Dokter yang menangani, kalau saya waktu itu Tuhan mulai sadarkan. Kalau saya tidak doa puasa, saya tidak nurut sama Tuhan. Apa yang terjadi? Mungkin nyawa saya sudah melayang. Karena apa? Karena dengan waktu yang bersamaan sebelum saya terserang penyakit yang sama dengan om saya. Om saya itu juga terserang penyakit yang sama seperti saya. Sebetulnya parantitis itu penyakit gondok katanya dokter. Kalau gondoen, ya orang katakan gondoen ya. Apa itu? Penyakit gondoen itu penyakitnya anak-anak itu kan. Tapi karena gondoen itu menyerang orang dewasa, itu akibatnya bisa ke kepala atau ke bawah, saudara. Saya percaya waktu itu Tuhan sadarkan saya. Lihat ommu, dia penyakitnya sama. Diserang yang sama dengan saya, parantitis. Tapi om saya 18 hari meninggal, saudara. Saya mulai sadar, oh Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan nyuruh aku berdoa puasa, Tuhan memberikan aku kekuatan. Meskipun saya sambil menyusui, tapi Tuhan berikan kekuatan. Jadi saya bisa melewati gangguan iblis yang ingin menyerang saya, ingin membunuh saya dengan penyakit itu. Supaya saya tidak dibawa ke Jombang. Saudara, itu satu mujizat Tuhan. Suatu mujizat yang sudah terjadi, kesembuhan terjadi. Saya sadar karena om saya cuma 18 hari meninggal dunia. Saya 6 hari dirawat di rumah sakit, saya mendapat kesembuhan. Oh luar biasa, itu kalau kita mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Dengar suara Tuhan, Tuhan luputkan kita dari sakit penyakit. Sehingga saat ini saya bisa panjang umur, Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, inilah. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, seperti Esther ini. Dia mau menyelamatkan bangsanya. Dia tidak pakai kekuatan sendiri. Tapi dia mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan. Mengajak doa puasa. Dayang-dayangnya bersama Mordekai, bersama dengan orang Yahudi. Saya percaya. Dan yang punya ide kreatif. Juga saudara lihat yang kedua, bukan hanya Esther, tapi Ruth. Waktu Ruth suaminya meninggal, Ruth dengan inisiatifnya sendiri, dia mengikuti mertuanya Naomi. Loh akibat dari dia mengikuti Naomi, memelihara Naomi,
Karena dia tahu Naomi mertuanya ini. Memang dia bukan ibunya daripada Rut. Tapi Rut menganggap Naomi ini sebagai mertua juga sebagai ibunya sendiri. Beda dengan Orpa. Orpa waktu disuruh pergi, dia kembali kepada orang tuanya. Toh suaminya sudah meninggal, dia masih muda. Orpa pikir aku bisa kawin lagi. Ya, tapi beda dengan Rut. Dia tidak memikir apapun juga. Dia memikirkan Naomi yang sendirian. Sudah ditinggal suami, ditinggal kedua anaknya. Naomi pasti mengalami kesedihan. Rut berani berkorban. Dia mengikuti Naomi. Ya, dia mengatakan kepada Naomi, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Kemana engkau pergi, di situ aku juga pergi. Satu keputusan yang secara dunia merugikan. Tapi Rut menganggap itu suatu keuntungan. Karena apa? Karena dia melihat Naomi ini jadi berkat. Dia tahu Allah yang disembah Naomi. Dari cerita Naomi, dari perbuatan Naomi, dari karakter Naomi. Dia melihat bahwa Allah yang dia sembah itu Allah yang ajaib, Allah yang sungguh-sungguh luar biasa. Sehingga akhirnya Rut juga mempunyai kepercayaan seperti Naomi. Dia percaya bahwa Allah sanggup memberikan masa depan yang sungguh-sungguh indah untuk Rut. Akibatnya dia bersandar kepada Allah dan dia juga memelihara Naomi dengan bekerja, dengan mencari berkas-berkas. Bahasa Perancisnya leles, saudara. Loh iya, leles, menguti berkas-berkas orang yang sudah habis panen. Ya, gandum yang jatuh-jatuh diambil, dimasukkan ke dalam satu takaran, dia taruh si selendangnya, dia bawa pulang, dibuat masak, dimakan sama Naomi. Dia lakukan hari ke hari sehingga pemilik daripada ladang itu, Boas, akhirnya jatuh cinta kepada Rut. Sehingga Rut ini diambil jadi istrinya. Naomi ini punya keluarga, memang Boas ini ya menebus Naomi, menebus Rut sekalian. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. Akhirnya keturunannya menjadikan Tuhan Yesus lahir dalam keturunan daripada Rut ini. Saya percaya kalau kita punya ide yang kreatif, hari ibu ini, biar ibu-ibu di sini, wanita-wanita di sini. Wah, siapa yang wanita? Jangan punya ide yang negatif, tapi harus punya ide yang positif sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Yang ketiga, kita contoh Maria ibu Yesus. Waktu Maria dan Yesus diundang kemana? Ke Kana. Maria punya ide. Dia waktu lihat perkawinan itu mulai kehabisan air anggur. Wah, dia katakan, anakku kasihan loh, air anggurnya habis. Waktu itu Yesus katakan apa? Waktuku belum tiba. Tapi Maria ini punya ide yang baik. Dia katakan kepada pelayan-pelayan, nanti ya kalau apa yang dikatakan oleh Yesus, kamu lakukan saja, kamu lakukan saja. Diperintahkan, punya ide, wah, yang positif. Akibatnya terjadi mujizat, air menjadi anggur. Inilah kalau wanita yang punya ide yang positif, saya percaya seperti perempuan Sunam ini, dia memiliki kekayaan. Sebetulnya dia bisa hidup dengan gaya hidupnya berfoya-foya,
bersenang-senang menggunakan uang dengan seenaknya. Tapi wanita Sunam ini, perempuan Sunam ini tidak perlu melakukan tugas-tugas rumah tangga, tidak perlu mengantar anak sekolah. Dan suaminya sudah tua, ia juga tidak perlu mendampingi suaminya, cukup ditinggal di rumah atau dikirim ke panti jompo. Tapi saya percaya perempuan Sunam ini berbeda. Dia tidak melakukan kegiatan-kegiatan duniawi, tapi dia melihat ada nabi yang perlu dikasih makan. Dia menghidangkan makanan. Ada seorang nabi, Elisa ini. Oh, perlu juga kamar untuk menginap. Karena nabi ini pergi dari kota ke kota. Dari desa ke desa. Saya percaya kita sebagai wanita harus memiliki wawasan perhatian serius terhadap lingkungan sekitar kita. Terutama di gereja ini. Saya percaya kalau kita serius, peka terhadap lingkungan, bukan artinya berusaha mencampuri urusan orang lain. Tapi kita meneliti, ya, perhatikan orang yang melintasi rumahnya. Saudara, saya teringat ada seorang nenek, dia sudah lumpuh, tapi dia tinggal di satu lantai yang kedua. Apa yang harus dia perbuat? Karena dia lihat orang lalu lalang di depan jalannya. Karena rumahnya di depan jalan yang besar. Ya. Dia apa yang dia lakukan nenek ini? Dia tidak bisa menginjil dengan perkataan. Dia mulai ambil kertas yang dipotong-potong. Dia tulis ayat-ayat firman Tuhan. Dia tulis ayat-ayat firman Tuhan. Dilempit-lempit, digulung-gulung. Dia mulai, kalau sudah mulai lihat ada orang mulai jalan, dia lempar ayat-ayat itu. Saudara, apa yang terjadi? Banyak orang yang diselamatkan melalui perkataan-perkataan ayat-ayat firman Tuhan. Saya percaya apa yang bisa dilakukan, mari kita lakukan. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, kita sebagai wanita yang kreatif, kita harus punya ide sesuai dengan firman Tuhan. Seperti tadi pagi saya katakan, firman Tuhan tentang kita harus menghormati orang tua. Kita harus membalas budi orang tua kita. Karena di dalam Efesus pasal 6, ayat pertama sampai yang ketiga. Efesus pasal 6. Ayo baca Efesus pasal 6. Ayat yang 1 sampai yang ketiga. Kita harus belajar menghormati. Yang kita masih punya orang tua. Kita masih punya mertua. Ayo apa yang firman Tuhan katakan. Hai anak-anak. Ayo baca sama-sama. Taati orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini suatu perintah yang penting seperti nyata dari janji ini. Supaya kamu apa? Berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara mau bahagia? Siapa mau bahagia? Siapa mau bahagia? Angkat tangan, saya mau doakan saudara supaya saudara bahagia dan panjang umur, sehat, berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu tangan-tangan yang diangkat. Tuhan tahu keluarga-keluarga ini Tuhan. Supaya mereka panjang umur, supaya mereka berbahagia. Biar mereka belajar menaati firman Tuhan. Sebagai anak menghormati, membalas budi kepada orang tua. Saya percaya hari ini kebahagiaan mereka terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya percaya kalau mereka melakukan perintah Tuhan, Tuhan yang memberikan janjinya akan digenapi dalam hidupnya. Amin. Puji Tuhan. Saudara mau
membalas budi orang tua saudara? Hormati orang tuamu. Mungkin orang tuamu sudah tidak sehat lagi. Mungkin orang tuamu engkau merasa merepotkan. Tapi sadarlah bagaimana orang tuamu mendidik engkau. Dari kecil ibu itu mengandung, melahirkan. Orang lahir itu sakit loh. Anak-anak harus tahu. Enggak main-main. Tapi kita harus belajar menghormati orang tua. Bahkan mendidik, menyekolahkan kita. Betul? Beri uang untuk jajan, beli baju untuk kita. Masa tua mereka kita mau sisihkan mereka ke panti jompo. Saudara, ada satu cerita. Seorang lelaki, dia bawa ayahnya dengan kursi rodanya. Dia bawa ke panti jompo. Waktu itu ayahnya menangis ayahnya. Dia menangis sampai anaknya berhenti waktu dia mendorong kursi roda. Tanya, Papa siap tak ke panti jompo? Kenapa Papa kok nangis? Aku siap nak ke panti jompo. Tapi ayahnya katakan, iya aku menangis karena pada usia seperti usiamu saat ini. Aku pernah lakukan kepada ayahku. Aku teringat apa yang aku lakukan. Aku teringat apa yang aku lakukan, makanya aku menangis. Sekarang apa yang kutabur, aku tuai. Anakku juga membawa aku ke panti jompo. Tidak mau memelihara aku seperti aku dulu karena sibuk. Sehingga aku masukkan ayahku ke panti jompo. Ternyata itu terjadi dalam hidupku saat ini. Saat itu anaknya mulai tertegun. Anaknya tidak jadi bawa ayahnya ke panti jompo. Karena dia takut kalau dia akan nabur, dia pasti akan nuai. Saudara, saya percaya kalau kita menghormati orang tua kita. Secara jasmani orang tua jasmani. Tapi kita juga harus, saudara, siapa orang tua rohanimu di tempat ini? Siapa ayah ibu rohanimu di tempat ini? Bapak dan ibu gembala. Apa yang saudara harus lakukan untuk menghormati Bapak gembala, ibu gembala? Mari kita lihat Ibrani 13. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-17. Kita lihat seperti tadi pagi saya sudah sampaikan. Tuhan katakan ulang. Sampaikan kepada jemaat. Karena yang pagi belum tentu datang siang ini. Yang siang ini datang belum tentu tadi pagi. Saya suruh ulang. Ya Tuhan, saya belajar taat. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikan akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Terus 17. Lompat 17. Ibrani 13 ayat 17. Ya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntunganmu bagimu. Saudara, saya percaya pemimpin saudara, bapak gembala dan ibu gembala saudara, dia selalu menjaga apa? Kerohanian saudara. Jiwa saudara jangan sampai terhilang. Kalau kita mulai semuanya dengan roh, jangan kita mengakhiri dengan daging. Mari kita tetap semangat melayani Tuhan. Jangan kendor roh kita. Layanilah Tuhan. Saya percaya
ibu gembala, bapak gembala selalu kadang-kadang menegur saudara. Oh kok lama ya enggak ibadah, kemana saja. Kok lama ya enggak melayani. Jangan saudara katakan, ah ibu gembala kok ngurus-urus aku. Kepo ini ibu gembala. Bapak gembala kok kepo ini ya. Terlalu ngurus saya. Saudara, mereka itu berjaga-jaga. Saudara itu didoakan terus menerus. Supaya saudara tidak terhilang. Jangan jadi gadis yang bodoh. Tapi kita mau jadi gadis yang pandai. Saya percaya kita harus bawa pelita. Tapi kita harus bawa buli-buli berisi minyak. Saya percaya minyak Roh Kudus itu harus kita terus nyalakan. Kita berhubungan dengan Allah. Saya percaya saudara mengerti akan hal ini. Mari kita hormati juga dan taati pemimpin-pemimpin saudara. Saya percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan. Karena dikatakan kalau kita sungguh-sungguh melakukan itu, kita ini mendapat apa? Bahagia dan panjang umur. Kalau orang dikasih panjang umur, firman Tuhan itu pasti dikasih bonus sehat, menikmati yang baik, itu pastilah. Kalau panjang umur sakit-sakitan saya mau. Panjang umur sehat, menikmati yang baik. Saya percaya itu kalau kita sungguh-sungguh mengerti hal itu. Itulah yang berkenan kepada Allah. Saya percaya perkenanan Allah kalau sudah terjadi. Wah, saudara doa cuma meremtok sih baru batin mikir dikasih sama Tuhan. Percaya enggak? Itu loh. Saudara mau berkenan di hadapan Tuhan? Kalau kita mau sungguh-sungguh pasti perkenanan Allah terjadi. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya sebagai ayat penutup saya akan bacakan di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang keempat. 1 Timotius pasal 5, pasal 5 ayat yang keempat. 1 Timotius pasal 5 ayat yang keempat. Ayo kita baca sama-sama. Tetapi jika seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah mau berkenan kepada Allah. Kalau kita berkenan kepada Allah, wah, doa baru meremai wis didengar mbek Tuhan. Dijawab sama Tuhan. Enak enggak? Enak. Makanya perlu kita menghormati dan membalas budi kepada orang tua kita. Orang tua kita secara jasmani maupun orang tua kita secara rohani. Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya.